Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tawabi'it tabi'in wa man ja'a min ba'dihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. وقد قال رضي الله عنه ونفعنا في علومه في الدارين آمين. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kedudukan, memberikan kabar kepada kita bahwasanya apa namanya? Nak tidak ngabi. Tulis nak. Marah nak. Cepet memang kata baca. Mana nak? Itu ngabi. Ya. Ya. Menang mas. Allah Ta'ala memberikan kedudukan yang sebegitu agung pada seorang manusia adalah kenabian. Ada setelah kenabian diduduki seorang pewarisnya sesuai di dalam konteks Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya ma warathahu dinaran wala dirhama walakin warathahul ulama. Maka kedudukan yang nomor dua setelah kenabian adalah kedudukan para alim ulama. Boleh? Nang bikin ngacir. Mungkin mendacir gitu. Kasih mendatar. Kedudukan seorang ulama yang mana ulama ini adalah dari kosakata alimun. Kalau banyak ulama, banyak orang yang Yang sering Abah paparkan dari kemarin dan ceritakan bahwasanya ya seperti kita semua, kalian-kalian ini orang-orang yang mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Akan tetapi dengan satu syarat, dengan satu persyaratan, tidaklah kita menuntut ilmu dan kita mengamalkan ilmu talaban li mardhatil, karena kelak nanti ada orang yang mencari ilmu, bahkan ada orang yang mengamalkan ilmunya ya bukan untuk mencari ridha-Nya Allah Ta'ala. Talaban li syuhrah, meminta untuk terkenal, biar diluh-luhkan, biar dipuja-puji, biar diangkat, sehingga itu istilah kata menjadi orang besar dengan apa yang dia perjuangkan, reputasi ini. Termasuk kriteria seperti itu. Kelak nanti di akhir zaman banyak juga para alim, para orang yang menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya bukan untuk mencari ridha-Nya Allah Ta'ala, kan tetapi talaban lijah, mengharap apa? Mengharap pangkat dan kedudukan. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang dimaksud dengan kriteria orang yang mengamalkan ilmunya dan orang yang mencari ilmu dan orang yang menghafalkan ilmunya, mereka adalah mempunyai kedudukan setelah kenabian kelak nanti dengan satu syarat. Apa? Mencari dan mengamalkan, mencari ilmunya Allah dan mengamalkan apa yang didapatkan dari ilmunya Allah. Apa? Untuk apa? Untuk mendapatkan ridha-Nya Allah. Tapi kalau untuk mencari syuhrah, keterkenalan, ketenaran, biar diluh-luhkan dan dipuja dan puji, maka tidaklah itu memenuhi kriteria yang dimaksud di dalam agama. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai-sampai dan sering Abah bawakan bahwasanya orang yang mencari ilmu Allah Ta'ala dan orang yang mengamalkan ilmunya Allah Ta'ala, kelak kedudukannya nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kahataini asabi'in, 11-12, memanakan sebegitu tingginya derajat yang akan disandang
bagi orang-orang yang mencari ilmu dan mengamalkan ilmu talaban li mardatillah, yang betul-betul mengharap ridhonya Allah, tidak lain dan tiada bukan maksud tatkala dia mencari ilmu dan mengamalkan ilmunya hanya satu, yaitu apa? Untuk ridhonya Allah. Apabila ada terselubung di dalam tatkala mencari ilmunya Allah Ta'ala ataupun mengamalkan ilmunya Allah Ta'ala, ya, ada niatan selain ridhonya Allah Ta'ala, maka tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena ciri-cirinya orang yang mempunyai ilmu adalah tambah kedekatan kepada Allah, tambah kecintaan kepada Allah Ta'ala, tambah mempunyai rasa malu dan takut kepada Allah Ta'ala. Maka mustahil bagi orang-orang yang mempunyai ilmu memang betul-betul mengharap ridhonya Allah Ta'ala, dia berniat dan bermaksud dengan ilmunya tersebut selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada peribahasa dikatakan, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad ilallah bu'dah. Barang siapa bertambah ilmunya, tidak bertambah motivasi untuk mendapatkan hidayahnya kepada Allah Ta'ala, maka tidak tambah seseorang tersebut kecuali tambah jauh kepada Allah Ta'ala. Wa iyadu billah. Allahumma sallimna min dhalik. Amin. Allahumma. Ini salah satu keutamaan yang bakal didapatkan bagi orang yang mau mencari ilmu Allah Ta'ala dan mengamalkan ilmunya Allah Ta'ala. Jadi orang yang mencari ilmu ataupun talibul ilmi seperti kalian mencari ilmunya Allah, wa amil bil ilmi, hai orang yang mengamalkan ilmunya. Tapi dengan satu kontek, apakan pada kalian ya, serius. Dengan satu konteks, tidak ada niatan, tidak ada keinginan tatkala mencari ilmu dan mengamalkan ilmunya Allah Ta'ala. Satu apa? Satu, ridhonya Allah. Apabila terselubung di dalam pencarian ilmu dan pengamalan ilmu tersebut, terselubung ada niat selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan keterima. Maka daripada salah satu keutamaan sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam keadaan seperti apapun, salawat tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan mengamalkan amal-amal yang lain, memenuhi kriteria seperti termasuk mencari ilmu dan mengamalkan ilmunya Allah Taala. Beda, harus betul-betul tulus, harus betul-betul ikhlas, harus betul-betul tidak ada niat kecuali tanpa pamrih, memanakan tidak ada niat, tidak ada keinginan kecuali mengharap ridhanya Allah, syafaat Nabi kita Nabi Muhammad, iktidaan iktibaan bir Rasul, iktidaan bittibaan bis salafan as-salihin. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka ya ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, santri-santri semua, maka kekarismatikan orang sekarang beda. Jangankan sampai ulamanya, orang awam dahulu kala mereka banyak tidak fasih tatkala membaca Quran, akan tetapi mereka itu tajam, mantih kalau katanya orang Madura. Artinya berbobot tatkala berdoa dikabulkan. Setiap omongannya terjadi. Bahkan mereka bukan seorang ulama. Kenapa? Karena rata-rata yakin yang sangat sempurna dan tidak mengamalkan kecuali mengharap ridhonya Allah Ta'ala. Pateng kalau katanya orang Madura itu. Yang nomor dua juga aimatul akabir, para ulama sekarang, ya tidak semua kan, tetapi ulama sekarang dengan ulama dulu jarang. Kalau sekarang kan malah lebih rapi sekarang, cara berbaju, cara mereka biasa-biasa saja, ya mereka biasa di kakek moyang kita, ya banyak bahkan yang menggunakan imamah ataupun gamis. Itu sulit. Istilah kata tampil biasa, akan tetapi istilah kata berbobot dari segi busana, dari segi tutur sapa, dari segi doa. Mereka banyak dari kita berzikir, berdoa, tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala.
Dari segi apa namanya? Dari segi mereka berucap, kita berucap beribu-ribu kali tidak keterima. Beda dengan kakek moyang kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Mereka sekali berucap, tidak sedikit dari mereka berucap terjadi langsung. Allah Ta'ala membuktikan perucapan mereka. Tapi kita beribu-ribu berucap, beribu-ribu tidak dikabulkan oleh Allah. Ada apa? Itu perbedaan antara kita mereka. Termasuk para a'immah dulu, para kiai ataupun para habaib, dandanannya tidak serapi sekarang. Kalau kadang-kadang dari kita, dari habaib ataupun dari para kiai, banyak yang nyentrik bajunya sudah istimewa, seperti orang yang mempunyai makam, mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Tapi nol, kita lihat biasa-biasa aja. Banyak daripada kiai ataupun para habaib, cara berimamahnya, berjubahnya, bergamisnya biasa, tapi tatkala mereka kita lihat ada karismatik ketersendirian. Apa? Karena mereka tidak mengamalkan setiap amal kecuali lillahi ta'ala. Dari kita 1001 banyaknya kita mengamalkan karena tidak sedikit kita, ya, tidak sedikit dari kita, istilah kata banyaknya orang sekarang tuh pamrih, lebih dekatnya pamrih. Dari kita kalau berbuat baik harus orang baik sama kita. Kalau tidak baik berubah kita. Dari kita harus orang itu menghormati kita. Kalau orang tidak menghormati kita, kita tidak hormat juga sudah. Beda dengan mereka, para ulama dulu, para orang-orang hidup sebelum kita. Ya, ini dominan niat lu. Tulus dan ikhlas dominan dan segala amal. Bahkan yang menentukan amal segalanya tulus dan ikhlas. Tidak ada niatan dan ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak sedikit dari kita kalau kita tidak dihargai, apalagi memang kita mempunyai kedudukan atau reputasi yang bagus. Seumpamanya anaknya kiai, Gus ataupun Lora versinya orang sekarang. Banyak coba dari kita kalau tidak dihargai, tidak dihormati. Yang Gus tidak dipanggil Gus, banyak berubah, tapi tidak semua. Tadi pamrih, baru kalau kita dihormati, baru kita menghormat. Kalau orang yang tidak pamrih, dihormati ataupun tidak dihormati, khalabuh katanya orang Arab. Nah, kata orang Arab pasaran di sini, khalabuh, masyghul alaih, masyghulna. Apa kok mau dibuat rugi cuma gara-gara perkara kayak gitu? Tapi kakek moyang kita banyak mungkin dari sahadah, habaib, beda dengan habaib dulu. Sayyid dulu. Mereka dihormati, tidak dihormati, disanjung, tidak disanjung, tetap. Makanya aura kekarismatikan pada habaib, aura kekarismatikan pada apa namanya? Pada kiai ataupun ustadz dahulu kala sangat tajam. Tapi tidak semua para kiai yang seperti itu. Tapi tidak semua para habaib yang seperti itu. Banyak juga para kiai habaib dihina, ditumbang, dihina, dicerca, tidak masalah. Dihormati, tidak dihormati, tidak masalah. Tetap tidak berubah. Banyak juga dari kita para kolomnya kiai-kiai, gus-gus atau habib-habib, ya, tatkala dihormati mereka baru menghormati. Apabila tidak dihormati, tidak mau. Banyak dari Gus apa enggak? Tidak diceluk, tidak dipanggil namanya Gus, tidak dipanggil namanya Kiai. Mereka tidak berubah langsung mukanya. Kenapa? Tidak ada ketulusan, masih pamrih. Ada sebagian juga para habaib. Kalau tidak dihormati, kalau tidak dipanggil namanya Habib, berubah namanya. Berarti mati pemberi. Makanya kekarismatikan nampak kepada niat kita. Mereka kalau banyak kan orang yang hidup pada saat ini, istilah kata apa namanya, lebih gampangnya itu dengan bahasa bisnis. Ada uang, ada pekerjaan. Tidak ada uang, maka tidak ada pekerja. Istilah kata ada uang, kerja.
Tidak ada uang, tidak kerja. Tapi mereka para kiai, para habaib, para sadah, para ulama dahulu kala menghormati tidak menghormati, disayangi ataupun disayangi, dicerca ataupun dihina ataupun diagungkan, Masya Allah, tidak ada permasalahan. Bahkan kalau tidak keliru, salah satu pembesar Bani Alawi, Imam Abdullah Imam Abdullah Al-Idrus, pertama kali orang yang mempunyai lakab Bani Idrus, tatkala beliau dihina, tersenyum. Apa? Tatkala mereka disanjung, maka sebagian tidak senang. Kenapa? Karena sanjungan, ya, sanjungan itu berupa racun. Hinaan itu berupa seperti nyamuk. Racun gimana? Sanjungan itu akan menjadi racun. Apabila kita disanjung, kita merasa, maka hilanglah amal kita. Bodoh kalau gitu. Kita berjuangkan tiap hari sholat jamaah, dzikir, agar kita bersih, merasa kita paling busuk, paling hina, paling paling tidak mempunyai kelebihan, bahkan kekurangan ada pada kita. Disitulah tatkala kita dicerca akan mendapat, tatkala kita dihina, disanjung, kalau kita tidak kuat, berarti saya alim, saya kiai, saya gus, saya habib besar. Setelah tatkala kita mempunyai sifat merasa tanpa terkecuali, maka dihapus amal ibadah. Bahkan diriwayatkan bahwasanya barang siapa yang merasa dirinya mempunyai kelebihan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menghapus 70 tahun daripada perjuangannya tersebut. Maka bodoh bagi orang yang hanya cuman kepingin dihormati, dihargai, harus menghilangkan perjuangan 70 tahun di dalam ibadahnya. Maka seperti disanjung kita seperti diberikan racun, dihina kita diberikan jamu. Jamu itu bagus, pahit rasanya, motivasi. Sanjungan enak, manis, kan, tetapi racun dia bagi kita, dapat menumbangkan amal-amal kebajikan kita. Hinaan, cercaan, pengucilan terhadap kita berupa seperti seperti jamu, pahit rasanya. Siapa yang mau dihina? Siapa yang mau disepelekan? Akan tetapi kalau kita jadikan motivasi tatkala kita dihina, dicerca, kretek kaki dan mati, bahwasanya betul, sehebat apapun kita tidak keluar dari tanah, akan kembali ke tanah. Bahkan syaitan dilaknat, bahkan syaitan al-la'in dibuang dari rahmatnya Allah Ta'ala karena mempunyai sifat anawi. Oh iya, saya kan saya kan anaknya kiai. Apa kau? Tak kira dipanggil kau anaknya kiai tatkala kamu mati diurus malaikat. Saya kan anaknya Gus. Saya kan anaknya orang kaya. Saya kan anaknya Habib. Buang jauh-jauh sifat yang seperti itu. Tidak ada manfaatnya. Maka ada sebagian dari sebagian para kiai muasarah, tatkala biasanya kalau di pondok-pondok Jawa, ya, anaknya kiai itu dilainkan, anaknya Habib itu dilainkan. Tapi ada sebagian daripada tidak dilainkan, disamakan. Kenapa? Itu salah. Menghormati kepada habaib, menghormati kepada anak kiai, bukan kayak gitu caranya. Kenapa? Karena bukan mendidik kepada mereka. Secara tidak langsung katanya ada sebagian, secara tidak langsung kita memberikan majal kepada mereka. Tatkala mereka sudah masuk ke pondok, diberikan tempat khusus anaknya kiai, anaknya gus, anaknya habib, secara tidak langsung mengajarkan kepada mereka itu adalah orang-orang yang terpilih. Maka kapan mereka akan menjadi orang bersih? Kapan mereka akan menjadi orang yang betul-betul khusyuk? Kapan mereka akan menjadi, istilah kata, belajar untuk menjadi orang yang paling hina? Orang pertama kali sudah dimasukkan ke pesantren, diberikan kedudukan yang beda dengan yang lain. Akhirnya gimana? Merasa, kalau dengan bahasa Bali, mesekek.
Apa merasa saya ini beda dengan kalian, saya itu anaknya kiai, coba tempat saya aja lain. Nah, saya itu beda dengan kalian, saya anaknya Gus, anaknya orang alim. Sudah dibedakan. Saya itu beda dengan kalian, saya kok anaknya pejabat, anaknya orang kaya. Saya beda dengan kalian, saya ini Habib, kalian orang biasa. Secara tidak memaknakan tatkala sudah seperti itu diajarkan pertama kali di pondok untuk didik, di papah untuk membersihkan hati. Akan tapi kalau seperti dijadikan seperti itu tidak bisa, dia tidak akan bersih hatinya, tidak akan merasa bahwa dia adalah orang yang makhluk yang paling hina dan paling. Ada sebagian para kiai dan habaib tatkala dititipkan memang seperti katanya kiai ataupun habib yang memperlakukan seorang anak habib ataupun anak kiai ataupun anak gus orang kaya yang seperti itu, bahkan mereka itu harus lebih dididik. Karena kenapa? Karena memang dasarnya posisinya dari atas, biar hilang sifat anawiyahnya, superiornya. Orang dipondokkan agar dia bersih dan pintar, mempunyai ilmu yang hakiki yang dapat membersihkan hatinya. Tapi kalau caranya seperti itu, ada kadang ditolak, itu bentuk penghormatan kepada habib, bentuk penghormatan kepada kiai, bentuk penghormatan kepada seorang anak gus. Tidak seperti itu, ya. Ada waktunya, bahkan ada waktunya, dan tidak semua penghormatan yang seperti itu. Mai seumpamanya ada satu anaknya kiai, anaknya gus, ataupun anaknya seorang habib, sayyid, mereka itu mau berzina, mereka mau bunuh orang, mereka itu kalau memang mereka itu di sana untuk melakukan perkara yang tidak diridhoi Allah Ta'ala, apa kita harus ikuti? Jangan. Karena kita cinta, karena kita mahabbah, karena kita hormat pada mereka, mengikuti semua keinginan. Tidak semua cinta caranya seperti itu. Tidak semua mahabbah caranya seperti itu. Tidak semua penghormatan bentuk seperti itu. Kadangkala bentuk dari cintanya kita kepada seorang, kepada anak kiai, bentuk hormatnya kita kepada habaib, tidak semua harus seperti itu. Bahkan kita secara kasat mata jamu pahit rasanya, tapi bagus untuk tubuhnya. Es susu enak bagi kita, kan, tetapi dampak negatif pada tubuh kita. Tatkala kita memperlakukan seorang anak sayyid, seorang habib berupa seorang sayyid, memperlakukan seorang anaknya kiai ataupun gus dengan penghormatan yang seperti itu, salah. Kenapa? Karena tidak mendidik kepada mereka. Keluar dari pondok bukan bersih hatinya, bukan tambah dekat sama Tuhannya, bukan tambah nyambung kepada kakek moyangnya, malah mereka secara tidak langsung kita mengajarkan sifat bahwasanya kita adalah keturunan dari keturunan orang atau bermartabat yang tinggi, entah dari nasabnya, entah dari kekayaannya, entah dari kealiman yang dia dapatkan dari kakek moyangnya. Maka tidak mendidik. Makan biarkan kenyang, ya. Minum biar tidak dahak, dipondokkan biar tahu bagaimana caranya usul sampai kepada Allah. Bagaimana caranya sampai kepada Allah Ta'ala. Istilah kata kalau sombong dengan hartanya, sombong dengan keturunannya, karena ini sombong karena anaknya orang kaya, ini merasa lebih dari temannya karena anaknya gus ataupun kiai, ini merasa mulia lebih dari segala-galanya karena ini keturunan habib. Nah, tidak akan mendidik. Mana gunanya makan kalau tetap lapar? Mana gunanya minum kalau tetap dahak? Mana gunanya mencari ilmu kalau tetap bukan tambah dekat akan tetapi tambah jauh? Ada sebagian para kiai ataupun habib tatkala diberikan amanah, dititipin anaknya seorang kiai, anaknya seorang habib, ya, memang dibedakan bentuk takdimnya, beda-beda. Bahkan kalau kita lihat guru kita Habibana Umar, suatu saat anak-anaknya tuh dikasih berteman sama santri-santri. Bahkan mereka itu ada salah satu masih kecilnya
kalau tidak salah Habib Salim ataupun Habib Muhammad gangguin santri, Habib Umar marah. Ya, Habibana Umar marah. Sampai bilang, "Siapa kamu? Jangan bilang kamu anaknya Umar bin Hafid. Kamu tuh orang biasa. Kalau mereka itu adalah penuntut ilmunya Allah." Memaknakan ini mendidik kepada anak agar seorang anak tidak sombong dengan kedudukan, tidak sombong dengan keturunan, tidak sombong dengan apa yang didapatkan dari kakek moyangnya. Nah, bentuk syukur itu menjaga dan menambah motivasi sehingga tidak bertambah kecuali tambah agung dan besar di hadapan Allah. Kadang-kala kita bertanya, ya, fenomena sekarang yang terjadi kepada ulama, banyak orang berani sekarang, ya. Bahkan tidak sedikit mereka tidak menghormat kepada habaib, banyak sekarang yang tidak menghormati. Bahkan tidak sedikit mereka adalah kadang-kala menghina, mencerca. Fenomena yang terjadi seperti ini sekarang, pertanyaan kadang saya ditanyakan, bolehkah kita membenci Habib ataupun membenci seorang keturunan kiai ataupun kiai? Ya, apabila kita membenci zatnya, kepada siapa? Tidak khusus cuma Habib aja, bahkan sesama tidak boleh. Apalagi anaknya seorang kiai, kalau mereka adalah titisan para kiai, apalagi lebih-lebih keturunan Rasulullah, tidak boleh, ya, tidak boleh menghina, mencerca, mengucilkan. Bukan cuma khusus kepada keturunan Rasulullah, kepada ulama, bahkan sesama tidak boleh. Membenci tidak boleh, apalagi kepada ulama, apalagi kepada keturunannya Rasulullah. Kalau keturunan Rasulullah zat tahir, keturunannya memang silsilah suci. Kepada ulama mereka adalah zat tahir kalau betul-betul alim ulama, ya, karena dapat kemuliaan daripada kakek moyang menjadi orang yang alim, yang dekat kepada Allah. Membenci zatnya tidak boleh, mencerca, menghina, menghujat tidak boleh. Bentuk apapun menghina, mencerca tidak boleh. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam gal, "Wa ma bu'ithtu la'anan wa la syatama," dan aku tidak diutus untuk menghina ataupun mencerca. Ya, tidak boleh. Keras tidak ada di dalam agama. Tegas akan tetapi ada. Lemah lembut ada pada agama. Tapi tegas juga tegas sama lemah lembut ada. Fenomena yang terjadi sekarang, sabar. Kita lihat konteksnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memang sabar. Kita langsung ambil dari hadis yang pertama. Sayyidatuna Aisyah mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila itu terjadi kepada kepribadian beliau idza usiba binafsi sabara. Apabila terkena berupa musibah atau berupa cercaan, hinaan terjadi kepada kepribadian beliau, sabara. Akan tetapi kalau sudah bersangkutan dengan agama, katanya Sayyidatina Aisyah, ma yagum ahadan bi ghadabih, tidak ada yang berani bangun untuk melerai beliau. Tatkala beliau dihina, dicerca, ya, beliau sabar keterjadian kepada kepribadian. Jadi sabar itu istilah kata ada ukuran, ada batasannya. Istilah kata sesuai norma-norma agama. Kalau kita dihina, dicerca, dikucilkan, silahkan. Tapi tatkala berhubungan dengan agama, ya, tatkala berhubungan dengan Allah dan Rasulnya, tatkala berhubungan dengan Allah dan Rasulnya, nyambung ke antara keduanya, kita sabar. Itu bukan sabar, bodoh namanya. Seumpamanya
Seumpamanya keluarga kita, anaknya kita, istilah kata apa namanya, orang tua kita, bapak kita dipermalukan, dihina, dicerca, sabar kita, bodoh namanya. Tidak ada kesabaran tatkala kedua orang tua kita, keluarga kita disepelekan, dikucilkan. Apalagi agama. Jangan salah menafsirkan. Maka tatkala kita mencari ilmu, ya, carilah ilmu kepada ilmu yang bersanad. Kepada bersanad gurunya yang betul, wali ke atas. Jadi tidak bimbang dan tidak ragu lah. Nah, sekarang di zaman akhir, kalau cuman bisa bicara, bercakap kata di hadapan orang, tukang jamu pun juga pintar. Tatkala kita mencari seorang kiai, tatkala kita mencari seorang alim ulama ataupun habib, cari mereka yang bersanad, yang berilmu benar. Kepada siapa mereka nuntut ilmu? Kemana sanadnya? Penting ini. Biar kita tidak gagal faham. Jangan dikit-dikit ngeliat orang gus kiai udah pintar berbicara, menyampaikan kata-kata tertata, ya, indah, enak didengar, langsung jadi panutan. Nggak tahu, taunya nanti bergurunya sama Google. Tukang jamu pun juga pintar berbicara, bahkan lebih apik, lebih tertata daripada para orang yang pintar. Allahumma sholli. Cari berguru yang terlalu sabar, ada batasannya, ada kedudukannya. Tatkala terjadi kepada kita dihina, dicerca, Rasul sallallahu alaihi wasallam dihina, dicerca, keterjadian kepada beliau sabar. Ya, sabar. Kalau kita mau sabar tatkala kita dihina, tatkala kita dicerca, tatkala disebelah, belajarlah sabar. Kalau kalian dengan bahasa Islam itu tidak ada konteks kekerasan, serba lemah lembut dan sabar. Iya, tapi kamu harus tahu di mana kamu harus bersabar, dalam keadaan seperti apa kamu harus bersabar. Ya, tapi tatkala agama, ya, tatkala sesuatu yang bersangkutan dengan agama, kedua orang tua kita, keluarga kita, agama kita, nabi kita, Tuhan kita, dicerca, disepelekan, dibuat mainan, sabar, bodoh kamu namanya. Makanya kamu tuh berguru yang benar, biar tahu menafsirkan dengan orang yang ahli tafsir beneran. Jangan cap gogelan, jadi akhirnya ngawur. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memang sabar, tapi ada kadang-kala. Coba, wa idza asaba, apabila tatkala terjadi kepada agama beliau, apa katanya Sayyidatina Aisyah? Lam yagum ahadan bighadabih, tidak ada yang berani yang melerai tatkala agama sudah Agama memang ta'an, memang lutuf, agama memang lemah lembut, tidak ada unsur paksaan. Rahmatan lil alamin, Rasul benar. Sabar ada pada konteksnya, di dalam agama keras tidak ada. Akan tetapi tegas, pasti sesuai konteks Sayyidatina Aisyah. Tatkala Rasulullah terjadinya kepada kepribadian beliau dihina, dicerca, dibilang tukang sihir, dibilang pembohong, beliau diinjak kepalanya, beliau ditumbangkan giginya tatkala peperangan, beliau diberikan kotoran unta tatkala sujud di Mekah. Sabar. Kalau mau sabar seperti itu, sebagian ada yang meneriakkan bahasa-bahasa sabar sekarang. Orang tuh sabar tatkala kamu dihina, dicerca, disepelekan, dikucilkan, sabar kamu, sabar. Kalau kamu mau sabar, keras dalam agama, tidak ada memang. Tapi tegas di dalam agama itu ada hukum. Apa? Kata Sayyidatina Aisyah, tatkala Rasulullah sudah dihina, disepelekan, dikucilkan agamanya, lam yagum ahadan bighadabih. Tidak ada yang bangun untuk mampu melerai beliau. Bahkan diriwayatkan bahwasanya kalau sudah bersangkutan dengan agama, sampai matanya beliau itu merah, sampai
mukanya beliau merah saking marah, tapi tatkala berurusan dengan kepribadian beliau sangat sabar dan tidak ada sesabar seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tegas, ya. Kami juga tidak membenarkan bahwasanya penghinaan, pencercaan tidak ada di dalam agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagian riwayah, wa ma bu'ithu syattaman wala la'ana, kami tidak diutus untuk menghina dan ya. Kadangkala kita harus sabar, kadangkala kita harus tegas, tergantung sikon dan kondisi. Maka tatkala kita memahami agama, bacalah dan pahamilah secara konteks, secara keseluruhan, biar tidak gagal paham. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali ke konteksnya, ya, kembali ke konteks bahwasanya wajib bagi kita menghormati, mengagungkan para alim ulama, ya, para habaib. Tatkala kita tidak senang, boleh kita membenci ataupun tidak senang, boleh, akan tetapi bukan pada zatnya. Makanya Habib Ali sering, saya tidak membahas orang Hindu, orang Kristen itu saudara kita, saya tidak membencinya, saya tidak membencinya, bahkan saya mencintai, saya cuma benci kekufurannya. Memaknakan mencintai seorang keturunan Habib ataupun keturunan Habib, ulama ataupun keturunan amma, bahkan orang biasa pun seperti kita, hukumnya wajib. Tapi tatkala kita membenci, diperbolehkan. Membenci sesama, membenci keturunan kiai ataupun ulama, membenci keturunan Habib ataupun Habib, tapi bukan membenci zatnya, ya, akan tetapi membenci dari sifat yang tidak baik, dari tingkah laku. Jangan nanti mentang-mentang anaknya kiai tidak boleh dibenci. Sama-sama manusia, kita membenci, tidak senang bukan kepada zatnya, tapi tingkah laku. Begitupun juga sama sadah ataupun habaib, tatkala tidak senang, tidak boleh, tapi bukan tidak senang ataupun membenci kepada zatnya, ya. Jangankan kepada anak keturunan Rasulullah, kepada keturunan ulama, para kiai, orang biasa pun kita tidak boleh kita benci, ya. Termasuk daripada kesempurnaan iman, kita lebih mengutamakan orang ketimbang kepribadian. Itu bentuk kesempurnaan dalam pada apalagi kepada keturunan ulama, apalagi kepada ulama, apalagi kepada habaib. Seperti itu. Tatkala kita tidak suka, benci terhadap kiai ataupun ulama, kepada Habib ataupun keturunannya Habib, boleh? Tidak boleh kepada zatnya. Tapi kalau kepada kepada tingkah laku dan tutur sapa yang tidak baik, maka kita tidak masalah, tidak apa-apa. Paham semua? Semoga kita dijadikan orang-orang yang cinta ulama. Semoga kita dijadikan orang-orang yang cinta kepada keturunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mencintai ulama, mencintai keturunan Rasulullah, sehingga kita bisa kumpul kelak nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Surah Al-Fatihah.